Tuhan atau uang? Mengapa banyak hamba Tuhan terjebak teologi kemakmuran? Mari kita bahas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan zaman ini. Dunia modern dikuasai oleh ambisi, materi, dan kekayaan. Sayangnya, arus ini juga masuk ke dalam gereja, membuat banyak hamba Tuhan dan jemaat bingung apakah kita melayani Tuhan atau uang. Yesus sudah menegaskan di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bahaya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran mengajarkan bahwa tanda diberkati Tuhan selalu berarti kaya, sehat, sukses. Padahal Alkitab tidak pernah menyatakan demikian. Contoh, Ayub. Ayub adalah orang benar. Tetapi Ayub diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, bahkan anak-anaknya. Namun Allah menyebutnya tidak ada yang seperti dia di bumi. Seorang yang saleh dan jujur. Artinya kekayaan bukan ukuran kesalehan. Contoh umum, banyak penguasa besar memiliki kekayaan luar biasa tanpa takut akan Tuhan. Sebaliknya ada seorang hamba Tuhan atau misionaris yang hidup sederhana tetapi menjadi berkat besar bagi bangsa-bangsa. Pertanyaannya, mengapa hamba Tuhan bisa terjebak? Ada beberapa alasan mengapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam teologi kemakmuran. Yang pertama, tekanan finansial. Pelayanan membutuhkan biaya. Gedung gereja, listrik, program, bahkan kebutuhan hidup keluarga hamba Tuhan. Saat iman lemah, mudah tergoda untuk mengaitkan berkat finansial dengan iman jemaat. Yang kedua, keinginan untuk popularitas. Orang lebih suka mendengarkan khotbah yang memotivasi kaya daripada panggilan untuk memikul salib. Maka banyak khotbah diubah agar jemaat tetap nyaman. 2 Timotius 4:3 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara, yang ketiga adalah cinta akan uang. Rasul Paulus berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Di 1 Timotius 6 ayat 10a, bila hati hamba Tuhan lebih mengejar uang daripada jiwa, maka ia akan kompromi dengan firman, maka ia akan jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pandangan Alkitab terhadap uang seperti apa. Uang itu sebenarnya tidak jahat dalam dirinya. Uang bisa menjadi alat untuk pelayanan dan menolong orang lain. Yang jahat adalah cinta akan uang. Ketika uang menjadi berhala baru, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat ke-33. So, fokus utama adalah Tuhan, bukan uang. Tanda pelayanan sejati, Yesus memberikan teladan. Ia hidup sederhana, tidak punya rumah permanen, tetapi penuh kuasa dan kasih. Paulus pun bekerja sebagai tukang tenda, bukan demi kaya, tetapi agar Injil diberitakan tanpa beban biaya. Tanda seorang hamba Tuhan sejati bukanlah seberapa besar mobilnya, rumahnya, atau persembahannya. Melainkan, yang pertama, seberapa taat ia kepada firman Tuhan. Amin. Yang kedua, seberapa banyak jiwa yang dia bawa kepada Kristus. Dan yang ketiga, seberapa murni motivasinya melayani. Saudara, bayangkan ada seorang dokter. Dokter sejati ingin pasien sembuh. Tetapi jika ada dokter yang hanya berpikir tentang uang, maka ia bisa saja memberikan resep berlebihan agar pasiennya nanti sakit dan terus kembali lagi berobat. Sama halnya dengan gembala. Gembala sejati memberikan makanan rohani, bukan menjual harapan palsu demi uang. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita lihat bagaimana aplikasi praktis bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, uji setiap pengajaran. Bandingkan dengan firman. Baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Yang kedua, jangan tertipu dengan simbol kemakmuran. Rumah yang megah, ya, mobil yang mewah, bukan tanda berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga adalah hiduplah sederhana Bapak Ibu semua. Gunakan uang untuk menolong sesama dan mendukung pelayanan. Dan yang keempat, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Seperti burung di udara dan bunga bakung di padang. Tuhan hiasi
Amin. Yang kelima, fokus pada kekayaan sejati, yaitu keselamatan dan harta di sorga. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya sederhana tapi tajam. Siapa Tuhan dalam hidup saudara? Tuhan atau uang? Jangan sampai pelayanan yang mulia ternodai oleh cinta uang. Ingat, uang bisa habis, tetapi warisan rohani dan jiwa-jiwa diselamatkan adalah kekekalan. Markus 8 ayat ke-36 firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Mari kita melayani Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus, bukan demi kekayaan, tapi demi kemuliaan Kristus. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.